Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Indah Uswatun Hasanah, pengampu mata kuliah desain seleksi material yang akan menyampaikan materi chapter 2 dari buku ASPI, Material Selection in Mechanical Design, dengan topik desain proses. Di dalam suatu technical system biasanya terdapat beberapa perakitan seperti yang ada di gambar ini, ada perakitan 1, 2, 3. Nah, namun di setiap jenis perakitan itu ada komponen-komponennya. Jenis-jenis desain itu ada 3, yaitu desain adaptif, desain varian, dan desain inovasi. Desain adaptif mengambil konsep yang sudah ada, serta mencari peningkatan kinerja secara bertahap melalui penyempurnaan prinsip kerja dan pemilihan material. Sedangkan desain varian melibatkan perubahan skala atau dimensi dengan suatu perincian tanpa merubah fungsi atau metode untuk mencapainya. Sedangkan desain inovasi adalah suatu pendekatan yang paling mutakhir untuk solusi berbagai kebutuhan, seperti salah satunya adalah merubah record player menjadi tape recorder atau CD player. Selanjutnya, desain proses itu bisa kita ibaratkan seperti ada suatu kebutuhan pasar, kemudian kita punya ide baru, dan berujung pada suatu spesifik produk lengkap yang memenuhi kebutuhan atau mewujudkan gagasan tersebut. Jadi kalau misalnya kita berangkat dari desain proses berangkat dari market need itu ada 3, yaitu konsep, embodiment, dan detail. Konsep itu adalah menentukan spesifikasi, menentukan kegunaan, kemudian mencari prinsip kerja, serta mengevaluasi dan memilih konsep. Sedangkan di embodiment adalah mengembangkan tata letak, skala, bentuk model, serta menganalisis perakitan. Kemudian mengoptimalkan fungsi, serta mengevaluasi dan memilih tata letak. Yang ketiga di bagian detail adalah analisis komponen secara rinci, kemudian memilih bahan serta proses, dan yang terakhir adalah menentukan kinerja. Adapun desain proses ini kita berbicara mengenai material selection dan design tool. Berbicara material selection ini pada setiap tahap dari desain proses, yaitu konsep, embodiment, dan detail itu setiap tahapan di material selection itu dari konseptual ke detail itu data material itu sangat diperlukan ya, tetapi tipe datanya berbeda-beda, jadi lebih rinci, lebih tepat, dan lebih sempit pada bagian detail seperti itu. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, desain akhir sering dilakukan dengan spesifikasi pabrikan dan mungkin bisa memerlukan pengujian sifat kritis pada saat pembuatan seperti itu. Kemudian di design tools itu di bagian konsep itu adalah pemodelan fungsi serta seperti 3D solid, menggunakan visualisasi, serta membuat file yang dapat diunduh ke suatu sistem prototipe dan manufaktur yang bisa dikontrol secara numerik. Kemudian di bagian embodiment ini adalah optimalisasi atau menggunakan design for manufacturing atau design for assembly, kemudian bisa menggunakan perangkat lunak untuk mengestimasi biaya atau memungkinkan aspek-aspek manufaktur lain untuk disempurnakan. Sedangkan di bagian detail itu seperti penggunaan finite element, kemudian computational fluid dynamics untuk memungkinkan analisis mekanik dan thermal yang akurat, presisi, seperti itu bahkan ketika geometrinya sangat kompleks dan deformasinya besar. Function, material, shape, and process. Jadi kita lihat di sini ada gambar ya, ada shape, process, material, dan function. Shape ini nih, jadi kalau kita mau membentuk suatu benda gitu ya, ada satu bentukan spesifikasi khusus. Nah, kemudian ini prosesnya ini akan akan spesifik ya. Jadi membuat bentuk tertentu, maka materialnya juga prosesnya juga berbeda. Nah, kemudian proses ini dipengaruhi oleh material. Nah, material ini kemudian kegunaannya akan menentukan material yang dipilih secara serta bentuknya.
Bentuk ini membatasi material dan proses, sedangkan proses membatasi material, makanya jadi saling berkaitan. Jadi semakin canggih desain, semakin ketat spesifikasinya, dan semakin besar interaksinya. Jadi kalau kita berbicara shape nih, ada suatu bentuk, ada benda, nah ini kan pasti prosesnya berbeda-beda ya. Jadi untuk membentuk A, prosesnya mungkin harus proses 1, sedangkan membentuk B, prosesnya harus proses 2. Nah itu sangat berkaitan. Nah, kemudian proses ini akan dipengaruhi oleh material. Jadi nggak semua proses 1, 2 ini materialnya bisa sama seperti itu. Nah, kemudian kegunaan atau function ini akan menentukan material yang dipilih. Jadi serta bentuknya. Jadi suatu fungsi ini akan mempengaruhi material dan mempengaruhi bentuknya seperti itu. Kemudian di sini ada scientific method versus design method. Jadi kalau misalnya ngomongin scientific method itu pertama ada existing knowledge, kemudian scientific curiosity, hypothesis, logical analysis, dan proof atau pembuktian. Sedangkan di design method itu berangkat dari state of the art, identification of need, conceptualization, feasibility analysis, dan production. Kemudian kalau kita breakdown lebih dalam lagi mengenai scientific method itu pertama itu dia berangkat dari pengetahuan yang sudah eksis, yang sudah ada untuk mengamati suatu fenomena alam. Nah, kemudian rasa penasaran ilmuwan ini mempertanyakan tentang hubungan antara fenomena alam dengan suatu tentang hubungan antara pengetahuan dan fenomena alam ini. Jadi ingin tahu apa yang terjadi. Kemudian keluarlah hipotesis. Dan hipotesis ini harus tunduk pada analisis logis yang membenarkan atau menyangkalnya, sehingga harus dilakukan iterasi sampai dia sesuai atau tidak dengan hipotesis. Akhirnya ketika ide baru dikonfirmasi untuk kepuasan peneliti, itu harus diterima sebagai bukti oleh teman-teman sesama ilmuwannya. Jadi kemudian dikomunikasikan ke ilmuwan lain untuk memperkaya pengetahuan yang sudah ada. Sedangkan desain metode ini berangkat dari keterbaruan atau state of the art. Nah, faktor ekonomi biasanya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian kebutuhan yang sudah diidentifikasi ini akan dikonsepkan dan dimodelkan. Nah, model tersebut harus dianalisis kelayakannya atau diuji uji kelayakan, feasibility study, dan tentunya dengan iterasi sampai produk sesuai dengan harapan. Nah, ketika desain memasuki fase produksi, ini maksudnya udah mulai bersaing di dunia teknologi. Jadi siklusnya ditutup. Jadi siklus loop desain metode ini ditutup ketika produk diterima sebagai bagian dari teknologi yang terbarukan. Kemudian scientific method versus design method ini, jadi gini, kalau scientific method itu menciptakan pengetahuan tentang fenomena yang terjadi secara alami. Jadi ada fenomena, kemudian timbullah satu knowledge. Sedangkan design method adalah menciptakan pengetahuan tentang fenomena buatan. Jadi beda ya. Kalau sains pada studi yang diamati, jadi kalau scientific method itu adalah tentang studinya yang diamati. Jadi ada satu fenomena diamati. Sedangkan kalau desain itu pada konsep-konsep yang dibuat, jadi konsep-konsep yang artifisial. Ini menciptakan pengetahuan tentang fenomena buatan seperti itu. Jadi yang satu fenomena alam, yang satu fenomena buatan. Jadi yang satu naturally, yang satu ada artificial. Selanjutnya desain proses. Jadi desain prosesnya adalah membawa desain itu ke arah solusi yang memungkinkan menggunakan konsep-konsep khusus dan terbaik, atau disebut juga feasibility study atau uji kelayakan. Kemudian desain proses adalah satu di fase 1 yang sudah pernah kita bahas di atas, ada conceptual design. Itu biasanya mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Kemudian membuat pernyataan yang menggambarkan apa yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, kemudian menerapkan fungsi kualitas QFD, itu ya, quality function development, yaitu adalah suatu alat uji gitu yang berharga untuk menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan suatu persyaratan. Jadi ini sangat dibutuhkan pada conceptual design seperti itu. Kemudian mengumpulkan informasi, membuat serangkaian konsep, kemudian konsep ini dievaluasi, memodifikasi, dan mengembangkan satu konsep menjadi satu konsep yang tunggal. Selanjutnya adalah spesifikasi desain produk,
ditinjau kembali setelah konsep dipilih. Jadi tim desain ini harus berkomitmen untuk mencapai satu nilai kritis tertentu, range batas atas atau batas bawah dari satu parameter desain. Nah, biasanya disebut dengan parameter critical to quality atau CTQ. Nah, terakhir adalah meninjau desain, ini memastikan bahwa desain itu nyata secara fisik dan bernilai ekonomis. Yang kedua adalah desain proses di bagian embodiment design di fase 2 itu ada biasanya bisa terjadi perubahan pada jadi kalau misalnya bisa sih terjadi konsep-konsep berubah, tapi ini sangat mahal. Nah, karena ini berkaitan dengan keputusan kekuatan produk, material selection, ukuran, bentuk, dan spatial compatibility. Yang pertama adalah produk arsitektur ya. Jadi stepnya adalah produk arsitektur, yaitu adalah concern atau fokus terhadap membagi keseluruhan sistem desain menjadi subsistem, bagaimana disusun dan dikombinasikan seperti itu. Yang kedua adalah configuration design of parts and components. Ini adalah menentukan fitur apa yang akan hadir dan bagaimana fitur-fitur tersebut diatur dalam ruang relatif satu sama lain. Yang ketiga adalah parametric design of parts. Nah, ini biasanya memeriksa bagian kemudian perakitan, sistem untuk ketahanan desain, atau misalnya robustness design itu biasanya mengacu pada seberapa konsisten suatu komponen bekerja di bawah kondisi variabel dalam lingkungannya. Nah, yang ketiga adalah detail design. Ini biasanya menghasilkan spesifikasi untuk setiap bagian dengan tujuan khusus yang akan dibeli dari suatu vendor ya atau pemasok seperti itu. Nah, biasanya itu dibutuhkan gambar teknik terperinci yang cocok untuk pembuatan model atau kemudian semua parameter kritis ini gitu ya yang berkaitan terhadap kualitas itu dipastikan terkendali. Kemudian melakukan pengujian verifikasi prototipe. Yang ketiga adalah keputusan apakah akan membuat setiap bagian secara internal sendiri atau misalnya membeli dari pemasok eksternal, jadi dari vendor. Kemudian perkiraan biaya terperinci untuk produk yang akan jadi kita memperkirakan biayanya lebih detail gitu ya untuk produk yang akan kita buat. Yang terakhir adalah meninjau ulang desain sebelum keputusan itu dibuat untuk menurunkan informasi desainnya ke manufaktur seperti itu. Jadi fase 1, 2, dan 3 ini adalah mengambil desain dari dunia. Jadi dari sesuatu yang ide gitu ya, kemungkinan ke sesuatu dunia yang technically banget gitu. Nah, kemudian seperti pemikiran, perencanaan yang baik harus membahas bagaimana desain akan diproduksi, bagaimana itu akan dipasarkan, bagaimana itu akan dipelihara selama pemakaian, dan akhirnya bagaimana benda kita atau misalnya desain kita itu tidak akan berfungsi dari satu layanan dan digantikan oleh desain baru yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian di fase 4 ada planning for manufacture. Biasanya ini merancang alat dan perlengkapan khusus, kemudian menentukan pabrik produksi yang akan digunakan, atau misalnya kita bisa merancang pabrik baru. Nah, kemudian merencanakan jadwal kerja dan kontrol ya, kontrol produksi, kontrol alat, kemudian merencanakan sistem jaminan kualitas, menetapkan waktu standar dan biaya tenaga kerja untuk setiap pengoperasian, kemudian membangun sistem aliran informasi yang diperlukan untuk mengontrol atau dalam suatu operasi. Gitu. Yang fase 5 adalah planning for distribution. Biasanya konsep seperti ini membahas tentang umur simpanan produk ya. Mungkin juga jadi pada saat dari awal tahap proses desain gitu. Jadi ini juga kita bisa membahas sistem gudang untuk mendistribusikan produk, mungkin harus dirancang. Jadi sistem gudang itu harus dirancang ya jika tidak ada. Jadi misalnya ada satu barang gitu yang ternyata sistem gudangnya tidak common. Nah, kita harus merancang sistem gudang tersebut ya untuk proses distribusi. Kemudian nih fase 6 ada planning for use seperti itu. Masuknya adalah ini berorientasi pada pengguna dalam proses desain, misalnya kemudahan perawatan, daya tahan, kemudian keamanan produk, kenyamanan dalam penggunaan, dan yang terakhir adalah estetika ya, serta penghematan operasi. Itu maksudnya adalah masuk ke planning for use. Yang ketujuh adalah planning for retirement of the product. Jadi langkah terakhir dalam suatu desain produk adalah pembuangan produk ya ketika dia sudah telah mencapai masa akhir pakainya. Nah, nanti biasanya ini informasinya akan diberikan ke manufaktur
Nah, jadi sehingga desain produk harus menyertakan rencana pembuangan yang aman bagi lingkungan atau bahkan kalau bisa didaur ulang ya lebih baik seperti itu ya. Masa akhir pakai bisa ditentukan oleh titik di mana produk hasil desain ini tidak dapat berfungsi lagi atau dapat ditentukan oleh teknologi yang misalnya sudah lifetime-nya ya seperti itu ya, di mana desain yang bersaing itu melakukan fungsi produk dengan lebih baik atau lebih murah, atau misalnya dalam produk konsumen itu bisa terjadi melalui perubahan selera gitu ya. Misalnya setiap tahun ada sesuatu yang baru, ada suatu improvement ya dari produknya. Nah, gitu. Oke, sekian dulu untuk topik kita kali ini.